kejadiannya sehingga sampai Anda menerima ganti rugi? Iya, yang pertama sekali bahwa kami mengharapkan mudah-mudahan acara malam ini menghasilkan satu solusi. Dan kami tidak menginginkan malam ini hanya merupakan sebuah wacana, apalagi sebuah komoditas. Memang maunya saya juga gitu, ya, jadi nggak usah ke belakang, apa ini kelalaian atau ini bencana. Yang saya ingin tuh ke depannya bagaimana? Iya, begini, sejak awal kami merasakan adanya lumpur itu, merasa bahwa penanganan lumpur itu memang ada beberapa macam persoalan. Jadi ketika kami tahu tanggal 4 Juni misalkan itu lumpur kita sudah masuk di Jalan Raya Renoknongo itu, warga sudah panik, kita masuk di dalam. Memang betul apa yang disampaikan tadi bahwa pengeboran itu terletak kira-kira 200 sampai 300 meter dari titik pengeboran. Jadi pengeborannya itu di desa Renoknongo tapi munculnya di desa Sering, jadi bersebelahan. Nah, kami waktu itu koordinasinya dengan Lapindo untuk mengurusi banyak hal dan pemerintah kabupaten, karena memang saat itu pemerintah secara resmi belum membentuk tim. Baru pada bulan September ada timnas dan kami waktu itu bulat sama warga untuk mengajukan ganti rugi. Prinsip kami adalah tanah kami sudah terendam, kami harus punya tanah kembali dan kami harus punya rumah kembali, maka kami mengajukan ganti rugi kepada timnas dan Lapindo. Yang waktu itu kita tahu informasinya Lapindo adalahnya milik IMP Energi Indonesia Persada itu 50%, miliknya Medco 32% dan miliknya Santos 18%. Kita yang tahu dari media seperti itu. Nah, perjuangan kita saat itu ingin mendapatkan ganti rugi sampai kemudian ada surat dari Lapindo tanggal 4 Desember yang menyatakan kita diganti tanah 1 juta, bangunan 1,5 juta dan tanah sawah 120.000. Tapi per meter. Tapi itu semua tidak segera melegakan kami karena ada banyak persoalan, minimal 2 persoalan, Pak Karim. Persoalan pertama adalah masalah payung hukum. Artinya itu tidak bisa terlaksanakan, terbayar karena belum ada payung hukum yang menaungi masalah ganti rugi itu, kecuali setelah keluarnya Perpres 14. Dan yang kedua, permasalahan kedua adalah masalah besaran bangunan. Di tanah itu bisa saja ada surat-suratnya, misalkan sertifikat pedok di letter C, cuman kemudian bangunan, kita nggak bisa melihat berapa besaran bangunan milik warga karena sudah terendam semuanya. Dan saat itu kami memandatkan kepada Cak Nun dan ada satu eksekusi, ada satu keputusan bahwa bangunan itu ditulis oleh warga, tapi dengan mekanisme sumpah. Jadi warga nulis sendiri bangunannya, bermaterai, baru kemudian ada sumpah. Nah saat itu kemudian ada proses pergantian 20% sekitar tahun 2007. Nah masuk di 2008 ini Lapindo atau MLJ mempunyai 2 opsi untuk penggantian 80%. Penggantian 80% itu solusi pertama atau opsi pertama adalah dengan relokasi di Kahuripan Nirwana di satu lokasi perumahan, dan yang kedua adalah cash and resettlement, yaitu kita dibayar dengan cara cicilan. Nah waktu itu sekitar ada 2.000 lebih warga yang milih relokasi di KNV, dan kami waktu itu mengadakan polling kepada warga yang kemudian intinya 65 warga mau dibayar dengan cash and resettlement itu, 16 warga yang pindah ke relokasi, dan masih ada 19% warga yang minta cash and carry. Maka saat itu kemudian kami mengikuti yang terbanyak, mengikuti cash and resettlement. Dan bagi kami adalah untuk relokasi cash and resettlement atau tetap kekeh pada cash and carry meskipun itu tidak ada opsi dari MLJ, bagi saya tidak ada masalah karena itu adalah pilihan warga dan itu hak warga masing-masing. Jadi sehingga kalau sekarang ada yang belum terbayar dan tidak, itu kan pilihan waktu itu tahun 2008 itu. Katanya dari total berkas 13.237. Iya Pak. Yang sudah dibayar 9.888. Betul Pak. Yang sisa 3.349. Ya. Jadi Anda termasuk satu orang di antara yang 9.888. Ya, yang 3.000 pun itu termasuk kami juga. Jadi kami memang masih ada proses pembayaran yang menurut data kami milik warga itu ada yang nilainya 1 juta sampai 1 miliar lebih. Jadi kami masuk termasuk dalam yang 3.000 itu. Yang 9.000 itu kan sudah lunas. Ya. Ini kami dalam proses itu yang harga 1 juta dan apa tadi tidak terjadi tawar menawar atau apa? Tidak ada tawar menawar itu. Cuman begini, ketika tahun 2009 itu ada satu keterlambatan pembayaran yang kemudian suatu saat Pak Menteri PU dan Kapolri mengundang kami semua di Jakarta di kantor PU, yang intinya adalah Lapindo hanya bisa memberi cicilan 15 juta untuk tanah dan 10 juta untuk bangunan.
dan itu ternyata uang itu dihutangkan oleh MLJ kepada BRI. Dan setelah itu 2009 sampai 2010 kita lancar mendapatkan cicilan. Tetapi Pak, masuk 2011 itu cicilan seringkali macet. Setelah tahun 2011 itu ada proses pembayaran beberapa kali macet dan sebagainya. Sampai dengan tahun 2012 ini kita sudah berkali-kali mengadakan komunikasi dengan Minara, dengan Pak Bupati juga, dengan Pak Gubernur, dan banyaklah semua kita tempuh dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah saat itu MLJ sedang mengatakan belum ada dana dan sedang mengajukan kredit ke bank, diantaranya waktu itu mungkin Bank Jatim dan lain sebagainya. Nah yang sampai sekarang belum terfasilitasi. Jadi momen Pak SBY taruhlah nagih ini menurut saya adalah bagaimana kemudian pemerintah berbuat untuk memfasilitasi bagaimana MLJ atau Lapindo segera mendapatkan dana pinjaman dan itu bisa melunasi warga yang ada di peta area terdampak. Anda sendiri sudah terima semua? Yang satu berkas sudah, yang satu berkas belum, Pak. Oh, satu berkas sudah, satu berkas belum. Ya. Itu yang terhenti tadi. Betul. Tapi ada yang tidak menerima sama sekali, setahu Anda apa? Ya, jadi kan ketika tahun 2008 itu, ketika Lapindo mewacanakan pembayaran 80% itu relokasi ke KNV, terus kemudian tahun 2008 itu, terus kemudian yang kedua cash and resettlement, artinya dikasih uang dan ada resettlementnya, itu sebagian warga masih ada yang kekeh ngotot minta cash and carry. Dan itu menurut saya waktu itu untuk menentukan apakah kita mengambil opsi-opsi itu, saya ambil pooling ke warga, 65% warga mau dengan cara cash and resettlement itu, maka itu yang kemudian kita jalankan. Tapi masih ada juga beberapa warga yang tidak mau menerima opsi itu sehingga sampai sekarang mereka belum terbayarkan. Kalau dari segi harga 1 juta per meter tadi wajar atau tidak wajar? Itu kalau yang terjadi saat itu ya. di desa kami itu lebih, Pak. Lebih ya, betul. NJOP berapa waktu itu? NJOP sekitar 60 sampai 150 ke NJOP per meter. Per meter. Diganti 1 juta per meter. 1 juta per meter. Betul.